Apa kabar Wong Kita Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 26 September 2023. Sajian utama hari ini antara lain: Partai Buruh cabut dukungan ke Anies Baswedan sebagai baca pres. Pelaku perampokan agen Briling diringkus tim gabungan. Sriwijaya FC optimis raih kemenangan di kandang PSDS Deli Serdang. Pemirsa, inilah seputaran Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pagi ini, pemirsa. Partai Buruh menegaskan mencoret nama Anies Rashid Baswedan dari dukungan bakal calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Said Iqbal menyebutkan hal itu akibat ulah tim Anies mengobok-obok Serikat Buruh dan bukan panutan pemimpin yang baik karena telah meninggalkan kawan koalisi. Kedatangan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam agenda konsolidasi akbar Partai Buruh di Danau Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, disambut ribuan buruh yang tergabung dalam sejumlah simpatisan dari Serikat Buruh dan Serikat Petani. Konsolidasi Partai Buruh merupakan persiapan Partai Buruh dalam menghadapi gelangan pemilu 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam perhelatan Pilpres 2024 mendatang, Partai Buruh menyatakan mencoret nama Anies Rashid Baswedan dari daftar nama dukungan sebagai kandidat bakal calon presiden. Said Iqbal menjelaskan Partai Buruh mencoret Anies Baswedan lantaran ulah tim mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut telah mengobok-obok sejumlah serikat buruh sehingga timbul bersinggungan antar buruh. Bahkan Said Iqbal menegaskan calon pemimpin ke depan adalah pemimpin yang tidak meninggalkan kawan dalam satu barisan perjuangan. Hasil rapat kerja nasional Partai Buruh sebelumnya menempatkan sejumlah nama, di antaranya Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Rashid Baswedan, Najwa Shihab. Dengan dicoretnya Anies dari daftar dukungan, hal ini berarti terbuka peluang dukungan Partai Buruh mengerucut ke Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada pemilu 2024 mendatang. Anies tereliminasi ada dua alasan. Satu, Sudirman Said sebagai tim suksesnya Anies Baswedan ngobok-ngobok KSPI, ngobok-ngobok KSPSI AGN, SPN. Bagi Partai Buruh itu nggak ada etika dan adab. Bagi Partai Buruh etika dan adab penting. Buruh itu udah terlalu sering dibohongi, sehingga adab dan etika menjadi penting. Kita di daerah itu mendukung apa yang menjadi kebijakan Presiden. Melihat antusias ribuan kader partai yang hadir dalam agenda konsolidasi akbar tersebut, Said Iqbal mengharapkan Partai Buruh di Sumatera Selatan dapat memperoleh perwakilan, baik perwakilan di DPR RI, DPRD Provinsi maupun di DPRD Kabupaten Kota. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya kasus diare hingga menyebabkan kematian pada anak usia balita, pemerintah melalui WHO telah merekomendasikan pemberian imunisasi rotavirus. Imunisasi rotavirus ini juga dapat mencegah terjadinya stunting pada anak yang disebabkan karena diare. Pemberian imunisasi rotavirus pada bayi usia 2, 3, dan 4 bulan yang dilaksanakan berbarengan dengan imunisasi pada posyandu atau fasilitas lainnya seperti di posyandu Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim. Marita Wati selaku koordinator imunisasi Puskesmas Muara Enim mengatakan, imunisasi rotavirus merupakan pemberian antigen baru yang dilaksanakan pada bulan Agustus ini melalui posyandu. Pemberian imunisasi rotavirus ini juga dapat mencegah anak dari stunting, di mana berat badannya berkurang karena diare, termasuk imunisasi lainnya. Sebenarnya vaksin rotavirus ini sudah diberikan dari bulan Agustus, tapi pelaksanaannya itu dimulai tanggal 15. Karena banyak posyandu sudah dilaksanakan, jadi dilaksanakanlah untuk semua posyandu di Muara Enim, 24 posyandu diberikan penyuntikan rotavirus. Melalui kegiatan posyandu dan pemberian imunisasi ini dapat memantau kesehatan dan tumbuh kembang anak dengan telah diberikannya berbagai imunisasi lengkap. Pemberian imunisasi ini diharapkan kepada masyarakat dan lintas sektor untuk mendukung, terutama kepada ibu-ibu para kader imunisasi yang berperan aktif mencegah berbagai penyakit.
Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah truk terbalik alami ringsek akibat laka lantas di Jalinsum, Indralaya, Palembang, Sumatera Selatan. Beruntung sopir bisa keluar dari mobil dan menyelamatkan diri. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas alami macet panjang. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalinsum, Indralaya, Palembang. Kali ini melibatkan dua kendaraan jenis dump truck dan truk diesel sehingga menyebabkan truk terbalik dan ringsek. Beruntungnya tidak ada korban jiwa. Sopir truk berhasil menyelamatkan diri, sementara sopir truk diesel luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Kejadian bermula saat dump truck melaju dari arah Palembang menuju Indralaya. Tiba-tiba di lokasi kejadian datang truk diesel dari arah berlawanan melaju dengan kencang sehingga terjadilah kecelakaan itu. 60-an nih. Masa ada tuh mobil depannya. Sempat Bapak ngindar tak? Iya, aku sempat ngindar, tak sengaja aku ngindar. Tenang aja. Pak, kami kan sama Ida, kami berlawanan. Aku motong, tadinya aku motong. Motong. Lah balik aku kan, balik asal kan. Nah, dia tahu dah pas aku balik asal, dia kanan. Kecelakaan ini melibatkan dua kendaraan truk di kilometer 28 Palembang Indralaya. Untuk jadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan yang bertabrakan. Korbannya dibawa ke mana, Bang? Untuk korban dibawa ke Puskesmas Indralaya. Bang, ini apa sudah berhasil dievakuasi dua kendaraan ini? Alhamdulillah sudah terevakuasi dan lalu lintas sudah lancar kembali. Pengendara dihimbau untuk berhati-hati saat berkendara, jangan sampai membahayakan keselamatan, jaga kecepatan dan tertib berlalu lintas. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Polsek Sukarami dan Polrestabes Palembang akhirnya meringkus otak pelaku perampokan menggunakan senjata api rakitan. Aksi pelaku terekam kamera CCTV merampok toko kelontong agen Briling di Palembang. Pelaku ditangkap di Desa Cicalung, Kecamatan Lembang, Jawa Barat. Polisi yang mengetahui tempat persembunyian pelaku langsung melakukan penggerebekan. Pelaku yang kabur dari kota Palembang bersembunyi di rumah rekannya di Desa Cicalung, Kecamatan Lembang, Jawa Barat. Pardiansyah alias Demang, 32 tahun, warga Madang Suku, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan ini merupakan otak pelaku perampokan tokoh kelontong sekaligus agen Briling di Sukarami, Palembang. Pelaku menggunakan senjata api rakitan mengancam akan membunuh korbannya sehingga berhasil menggasak uang korban sebesar 15 juta rupiah. Selain otak pelaku, polisi juga mengamankan dua orang rekannya, yaitu Hoiruz Zaman, mahasiswa berusia 23 tahun, dan Reza, 23 tahun, warga Oku Timur, Sumatera Selatan. Peran dari kedua rekannya ini membantu menyimpankan senjata api pelaku, serta mengetahui perencanaan, bahkan ikut menikmati hasil perampokan. Polisi mengamankan pakaian, sepatu, serta jaket dan helm yang digunakan para pelaku. Polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku. Pardiansyah alias Demang yang membawa senjata api saat merampok mengaku toko korban sudah 1 minggu diintai. Hasilnya mendapat bagian Rp3.400.000. Usai merampok langsung kabur ke Bandung ke rumah sahabatnya, sedangkan 3 rekan lainnya tidak tahu kabur kemana. Bandung. Ke Bandung. Ke Bandung tujuan kemana? Bandung tujuan ada teman yang jualan nyales sana. Ya, saya ketemu sana. Kita jemput sama dia. Oke. Kemudian teman-temanmu yang 3 kemana? Nggak tahu saya. Nggak tahu bener? Iya. Pisahnya sejak di mana? Bisanya semenjak lebaran itu udah bisa. Terus toko kelontong itu udah berapa hari diintai? Udah berapa lama? Yang semingguan. Semingguan. Yang kita amankan 2 orang ini lagi adalah temannya yang mengetahui perencanaan kegiatan perampokan tersebut. Yang notabene ikut membantu menyimpankan senjata api sebagai barang bukti utama. Demikian juga menerima hasil kejahatan. Dalam penggeledahan, polisi mendapati senjata api rakitan jenis revolver milik pelaku beserta 4 butir amunisi aktif. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan narkoba jenis sabu seberat 10 kg dan ribuan pil ekstasi. Pemusnahan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara para tersangka.
Untuk melengkapi berkas perkara tersangka kasus penyalahgunaan narkoba, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan 10 kg sabu dan 1.395 butir pil ekstasi. Sebelum dimusnahkan, barang bukti senilai 5 miliar rupiah ini terlebih dahulu dilakukan cek kandungannya dan positif mengandung zat kimia. Barang bukti kemudian dimusnahkan dengan cara diblender dengan pembersih lantai, lalu dibuang ke parit agar tidak bisa didaur ulang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Barang bukti yang dimusnahkan ini bisa menyelamatkan 50.000 jiwa manusia dari penyalahgunaan narkotika. Dari barang bukti yang kita lakukan penyitaan dan kita lakukan pemusnahan ini senilai kurang lebih 5 miliar rupiah kalau apabila kita setarakan dengan hasil penjualan sabu pada hari ini. Otomatis dengan nilai 5 miliar ini apabila diasumsikan dengan penyelamatan jiwa manusia untuk setiap kepentingannya itu kurang lebih dapat dikatakan kita telah menyelamatkan penduduk kurang lebih sebanyak 50.000 jiwa. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 114 KUHP nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Palembang, Muhammad David, A-News melaporkan. Sriwijaya FC optimis raih kemenangan di kandang PSDS Deli Serdang. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kabupaten Lahat kembali menyumbangkan medali emas di cabang olahraga sambo pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke-14 di Kabupaten Lahat. Kontingen Lahat dari cabur sambo ini sudah mengantongi 3 medali emas. Cabang olahraga sambo menyumbang medali emas pertama untuk Kabupaten Lahat adalah Ardiansyah. Atlet cabur sambo Lahat menjadi atlet pertama yang mempersembahkan medali emas untuk kontingen Lahat. Kontingen Lahat dari cabang olahraga sambo sudah mengantongi 3 medali emas dari atlet atas nama Ardiansyah yang turun di kelas 72 dan menjadi atlet Porprov Lahat pertama yang meraih medali emas. Selain Ardiansyah yang meraih 2 emas, juga dipersembahkan atlet sambo Lahat Zul Arsyid Masjid yang turun dalam kelas 74. Bupati Lahat Ci Ujang yang secara langsung mengalungkan medali emas bagi Ardiansyah mengaku bangga dan bersyukur atas raihan tersebut. Penyu-penyu yang tembak ke Dodik sebentar lagi, tapi masuk kantor dulu. Alhamdulillah cabur itu dan asli wong Kabupaten Lahat. Ci Ujang memastikan para atlet yang mendulang emas antar kabupaten di Provinsi Sumsel akan diberikan bonus terpisah yang sudah disiapkan Pemda Lahat, selain bonus dari cabur masing-masing. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, A-News melaporkan. Sementara itu pada cabang olahraga atlet hoki Lahat juga berhasil menang dari final putra lawan Ogan Ilir.
Kemenangan ini membuat Lahat berhasil mengumpulkan 2 emas dari cabur hoki. Cabang olahraga hoki Lahat pada pertandingan final putra berhasil menang dari Ogan Ilir. Dikatakan Ahmad Subardi, ketua cabur hoki Lahat, dari kemenangan itu, hoki Lahat berhasil mengumpulkan 2 medali emas untuk Porprov Sumsel di Lahat. Pihaknya sudah menang pada hoki mix dan putra, dan sisa 1 pertandingan lagi pada hoki indoor. Sebagai tuan rumah, hoki Lahat menargetkan mendapat 3 medali emas dan memberikan yang terbaik bagi Lahat. Emas dan dapat juara untuk Lahat ini, Pak. Kita sudah memperoleh 2 medali emas ya pada sore hari ini untuk melawan beberapa cabur-cabur yang kabupaten lain, dan perjuangan kita belum berakhir, masih ada indoor. Tak mau berlebihan, Subardi mengaku akan terus mengevaluasi pasukannya yang memang sudah digadang-gadang menguasai pertandingan sejak lama. Bardi mengaku perolehan saat ini terus ditingkatkan sehingga tim hoki Lahat mampu bersaing di tingkat yang lebih besar. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra Ayus melaporkan. Sementara itu pada cabang olahraga atlet hoki Lahat juga berhasil menang dari final putra lawan Ogan Ilir. Kemenangan ini membuat Lahat berhasil mengumpulkan 2 emas dari cabur hoki. Kiper utama Sriwijaya FC Rudi Nurdin Rajak kembali berlatih usai dilarikan ke rumah sakit kontra Persiraja. Rudi mengalami luka di pelipis setelah berbenturan dengan pemain lawan. Pelatih kiper Sriwijaya FC Ferry Rotinsulu mengatakan kondisi Rudi kian membaik dan sudah bergabung dengan pasukan Laskar Wongkito kembali berlatih bersama. Dirinya akan memutuskan 2 hari ini untuk kembali menurunkan Rudi atau harus pelapisnya, yakni Setia Beni. Sementara pelatih Sriwijaya FC M. Yusuf Prasetyo alias Coach Yoyo menjelaskan anak asuhnya siap tempur membidik 3 poin saat berhadapan dengan PSDS Deli Serdang. Ia meminta anak asuhnya giat berlatih meningkatkan performa sehingga dapat meraih kemenangan. Dirinya mengakui PSDS tak bisa diremehkan karena memiliki daya juang tinggi, apalagi bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Namun dengan kedalaman skuad saat ini, Yoyo optimis meraih 3 poin. Alhamdulillah kondisinya sudah mulai membaik, dan hasil dari jahitan kemarin ya hanya di luar saja yang banyak, jalannya cuma kita 2 atau 3 aja. Untuk mengenai mental sendiri setelah kekalahan dan mau menghadapi PSDS, kita rasa normal. Setiap game ada menang ada kalah, tapi yang jelas insya Allah lawan PSDS kita akan membalas kekalahan kita di Persiraja kemarin. Pasca kekalahan lawan Persiraja, memang banyak supporter yang kecewa karena sang pelatih belum membawa SFC ke permainan tertinggi. Di mana saat menang melawan Sada Sumut, memang SFC meraih kemenangan namun lebih banyak diserang. Sementara saat lawan Persiraja dinilai minim taktik. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Yanggi Pradita, sampai jumpa.